Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berdoa kepada Allah serta memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa menyehatkan kita, memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita dapat bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh ini di semester genap tahun 2021. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW. Baik, para siswa kelas 11 SMK Muhammadiyah Bungur, kita lanjutkan pembelajaran online kita, pendidikan kemuhammadiyahan oleh Pak Nasir. Masih di bab 1, kepribadian Muhammadiyah. Setelah yang lalu kita sudah bahas penjelasan hakikat kepribadian Muhammadiyah. Untuk pertemuan kelima ini kita akan bahas isi atau matan daripada kepribadian Muhammadiyah itu. Apa isinya kepribadian Muhammadiyah itu? Yang kemarin rumusan itu sudah kita bahas apakah Muhammadiyah itu. Jadi kita sekedar mengulang kembali flashback baik pelajaran kelas 10 maupun semester lalu tentang apa itu Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah kita ulangi adalah suatu persyarikatan, organisasi, perkumpulan. Nah, jadi kalimat lainnya dari persyarikatan itu adalah perkumpulan organisasi orang-orang yang merupakan gerakan Islam. Jadi kita ciri khasnya itu, gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah amar ma'ruf nahi mungkar. Gerakan dakwanya adalah amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada dua orang, perseorangan dan masyarakat. Perseorangan ini pun dibagi dua. Nah, perseorangan ini adalah yang bersifat istilah Islam maupun yang belum Islam. Kalau dia adalah Islam, maka gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya ini adalah pembaharuan, tajdid. Ya, kita mengajak mereka untuk lebih memperdalam lagi ilmu keagamaannya tentang ajaran Islam, atau kepada mereka yang sudah mempermantap kembali ilmu-ilmu keislamannya. Nah, itu kepada yang telah Islam. Sedangkan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang kedua adalah kepada yang bukan Islam. Nah, kita tentunya adalah mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Dakwah istilahnya. Nah, ini yang paling berat juga. Kalau dakwah mengajak yang non-Muslim, menjelaskan tentang Islam itu seperti apa. Tentang Islam seperti. Kalau mereka tertarik, ya, mereka kita ajak terus. Kalau mereka menolak, kita tidak bisa paksa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ini. Yang kedua, selain perseorangan tadi, adalah kepada masyarakat. Masyarakat ini banyak, masyarakat umum, ya tentunya tetangga kita, ya, di kompleks kita, di lingkungan sekolah kita, di lingkungan pertemanan kita, di lingkungan pekerjaan kita barangkali nanti, ya. Dan ini bersifat kebaikan. Nah, jadi sifatnya dia adalah kebaikan sosial, bimbingan, ataupun saling mengingatkan dan saling menasehati. Nah, itu yang kita lakukan di masyarakat. Jangan menjadi sok benar, sok pintar, sok paling ini dan itu, ya. Toleransi tetap ada karena di dalam masyarakat itu mewakili banyak sekali pribadi-pribadi yang berbeda-beda. Ada yang wataknya seperti ini, ada yang sifatnya seperti ini, ada yang hobinya lain dan seterusnya. Jadi kita bersifatnya adalah kebaikan, bimbingan dan peringatan saling menasehati, ya itu ya. Yang kedua adalah dasar amal usaha Muhammadiyah. Setelah tadi apakah itu Muhammadiyah, sekarang adalah dasar dan amal usaha Muhammadiyah itu. Jadi dasar amal usaha Muhammadiyah itu terprinsip dalam muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Ya, semuanya berdasarkan daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Manusia yang pertama, manusia itu harus bertauhid. Sudah bertauhid harus beribadah. Sudah percaya kepada Allah, beribadah kepada Allah dan taat kepada Allah. Tidak lagi larangannya dilaksanakan, perintahnya ditinggalkan. Tidak boleh lagi seperti itu. Dibalik. Larangannya ditinggalkan, perintahnya dilaksanakan. Bermasyarakat, dia harus bersosialisasi, saling peduli dengan sesama. Mematuhi ajaran-ajaran dalam agama Islam.
apa yang diajarkan, oh tutup aurat, kita tutup aurat, ya. Kita tidak laksanakan tahun baru dengan mencampuri urusan agama lain. Kita tidak campuri, ya. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Harus kita tegakkan salat. Kita harus junjung tinggi agama kita dalam masyarakat ini. Jangan ikut-ikutan gaya-gaya yang tidak ada dalam ajaran agama kita. Senantiasa ittiba, mengikuti langkah perjuangan Nabi, sunnah-sunnah Nabi, ya kita laksanakan. Paling tidak jadilah remaja masjid dan lain sebagainya. Melancarkan amal usaha dan perjuangan, ketertiban organisasi masuk di amal usaha atau ikut di Ortom Muhammadiyah. Nah, ini juga dasar dan amal usaha Muhammadiyah, ya. Yang ketiga adalah pedoman amal usaha Muhammadiyah. Pedoman amal usaha perjuangan Muhammadiyah itu harus dilakukan satu yang paling utama, yaitu adalah innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah pedoman amal usaha perjuangan Muhammadiyah. Kalau kita niatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah, maka usaha yang kita lakukan tadi direstui dan diridhoi oleh Allah serta mendapat hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala, dapat keuntungan dunia, dapat keuntungan akhirat. Yang paling penting adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam usaha perjuangan Muhammadiyah ini. Jangan karena mau jabatan, jangan karena mau populer, jangan karena mau dikatakan ini itu sehingga mau masuk di Muhammadiyah. Yang akhirnya tidak ada, yang didapat adalah capek saja. Ya, apalagi cari uang di Muhammadiyah, tidak ada uang di Muhammadiyah. Yang ada kita yang memberi uang. Yang terakhir adalah sifat Muhammadiyah. Sifat Muhammadiyah ini ada banyak, ada 10, semua sesuai konsep yang ada di Al-Quran dan Sunnah. Silahkan ini dicatat ya sebagai referensi daripada isi dan matang kepribadian Muhammadiyah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.